Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, ada berbagai cara dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan. Nah, salah satunya melalui permainan tradisional. Hal ini dilakukan Sanggar Lingkungan Hidup Cirebon. Siapa yang tak ingin hidup di lingkungan yang bersih dan sehat? Kondisi lingkungan sehat dan nyaman untuk ditinggali jadi dambaan setiap orang. Di Cirebon, Jawa Barat, ada sanggar yang diberi nama Sanggar Lingkungan Hidup atau bisa juga disebut Cirebon Go Green. Sanggar ini jadi wadah bagi pegiat lingkungan hidup dan relawan menumbuhkan kesadaran pentingnya mencintai lingkungan tempat kita tinggal. Sudah ada sejak tahun 2013, Sanggar Lingkungan Hidup ini fokus pada pembinaan dan edukasi masyarakat, khususnya generasi muda, bagaimana mengelola lingkungan hidup dengan cakap dan bijak. Ada berbagai aktivitas di Sanggar, mulai dari pelatihan pengolahan sampah, bank sampah, pembuatan biodigester, penanaman mangrove, dan lain sebagainya. Uniknya lagi, di sini cinta lingkungan salah satunya dipupuk melalui permainan tradisional. Nah, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut nih terkait dengan Sanggar Lingkungan Hidup Cirebon ini, kita akan berbincang dengan pendirinya langsung, ada Kang Cecep Supriyatna. Halo, selamat pagi Kang Cecep. Apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Nah, ini seru banget ya kayaknya permainan tradisional, tapi mengajarkan cinta lingkungan tuh gimana ceritanya tuh, Kang? Sebenarnya kalau kita melihat korelasinya, Ya. itu sangat dekat ya. Kami coba membuat sebuah metode atau strategi komunikasi dengan anak-anak terutama, bagaimana agar lebih mengena edukasinya, karena kami selalu berpikir dunia anak kan dunia bermain tuh. Ya. Jadi kami melakukan pendekatan dengan permainan tradisional. Sebab selama ini mungkin kita selalu berpikir permainan tradisional itu sudah sangat kuno ya, istilahnya nggak keren gitu. Tapi sebenarnya banyak filosofi dan manfaat ketika kita juga melakukan pelestarian. Jadi sekaligus untuk melestarikan juga permainan tradisional. Ya. Begitu Mbak Julita. Iya, Kang Cecep, berarti artinya permainan tradisional ini nggak kalah loh sama permainan online yang hype sekarang ini ya. Oh iya, mungkin bisa diceritakan nih Kang Cecep, permainan tradisional apa yang diajarkan ataupun diberikan oleh Sanggar ini dan nilai yang ditanamkan tuh apa aja sih? Kalau untuk permainan tradisional kebetulan kita masih lokal ya, biasanya ada seperti Kang Cecep? Halo? Baik, kita mencoba kembali. Nah, ini sudah terhubung kembali ya Kang Cecep? Bisa mendengarkan suara kami? Oke, sempat hilang tadi sebentar. Oke, iya, bisa diceritakan Kang Cecep contoh permainan tradisionalnya? Ada banyak ya untuk lokal Cirebon, Indramayu juga. Ada peletokan, ada bentengan, ada sodoran ya. Itu salah satu beberapa contoh saja. Ada engklek, ada enggrang, oray-orayan juga masuk. Itu lebih ke Sunda ya, karena kita juga mau nggak mau Jawa Barat pasti ada istilah Sunda juga. Ya. Nah, ini memang sebenarnya banyak sekali filosofi yang diambil dari permainan tradisional. Oke. Jadi nilai-nilai filosofinya itu apa aja? Mungkin bisa dicontohkan engklek misalnya kayak gitu. Apa sih yang ditanamkan oleh Sanggar ini? Secara umum permainan tradisional mengajarkan beberapa hal yang penting. Ya. Ya, beberapa hal yang penting secara umum diajarkan dari permainan tradisional. Seperti misalnya kesadaran
tentang hukum. Baik. Ya, karena di permainan tradisional para pemain ini bersepakat menentukan hukumnya sendiri, misalnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kan seperti itu. Baik. Itu tentang sadar hukum. Yang kedua, permainan tradisional juga mengajarkan tentang sanksi sosial. Siapa yang mainnya curang, pasti nggak diajak main. Kan gitu. Ya. Ya, yang paling sering kami ungkapkan adalah bahwa permainan tradisional selalu dekat dengan alam, Ya. dengan lingkungan, karena beberapa bahan atau media permainan tradisional itu diambil dari alam sekitar. Jadi nggak perlu beli gitu. Oke. Jadi itu beberapa filosofi atau nilai-nilai yang kemudian kita ambil, kita adaptasi. Jadi pola edukasi tentang lingkungan, mendekatkan mereka kepada sesuatu yang sebenarnya sudah dekat. Tapi Baik. karena kemajuan zaman, ada gadget, segala macam, jadi anak-anak malah menjauh Ya. dengan hal-hal tersebut. Gitu. Baik, kalau saya pribadi nih Kang Cecep merasakan tuh bagaimana permainan tradisional itu dibutuhkan kerjasama, gotong royong, bisa mempererat persahabatan gitu ya. Plus juga dekat dengan alam seperti itu. Tapi mungkin anak-anak sekarang agak sedikit punya jarak ya dengan permainan tradisional. Nah ini mungkin bisa diceritakan bagaimana perubahannya sejak awal berdiri hingga segala macam perubahan yang terjadi sekarang tuh seperti apa yang dirasakan oleh Sanggar? Kami cukup kesulitan ya sebenarnya di lapangan, walaupun kami sering edukasi anak-anak dengan permainan tradisional, dengan kampanye lingkungan, Ya. karena di tempat mereka tinggal itu pertama sudah pasti jarang sekali ya, walaupun di perkampungan saat ini jarang sekali ada sarana anak-anak bermain. Tidak tersedia taman misalnya yang menyediakan sarana permainan tradisional. Ya. Yang kedua juga jarang yang mengajak gitu. Ya. Orang tua sekarang tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang permainan tradisional itu penting gitu. Jadi anak-anak nggak diajak bermain juga di rumah. Jadi makanya kadang-kadang ketika kami ajak, mereka sangat antusias sebenarnya ya, anak-anak sangat senang sekali. Itu beberapa kesulitan kami sebenarnya untuk menyebarkan virus mencintai lingkungan dan permainan tradisional ini. Ya, mungkin ini adalah suatu permasalahan di sebuah kota ya, taman untuk masyarakat bisa berkumpul dan bermain itu kurang begitu. Nah, jadi selama ini mainnya di mana, Kang Cecep? Ya, kita main di kebun, Ya. kebun orang, atau seperti di foto-foto atau di video yang kami tampilkan itu juga kami main di lapangan. Kebetulan memang beberapa komunitas alhamdulillah ya mengikuti jejak kami, istilahnya mulai juga memadukan permainan tradisional di setiap acara atau event. Ya. Jadi sejak 2013 kami menggaungkan ini, akhirnya juga tumbuh para pelaku-pelaku lain di sekitar Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, bahkan sudah sangat masif gitu. Jadi alhamdulillah lah kami merasa terbantu dengan makin banyaknya para pegiat. Ya. Jadi memang ada beberapa tujuan yang sudah tercapai ya selama ini. Tapi untuk goal-goal ke depannya apa saja sih Kang Cecep? Kami sebenarnya ada masih satu hal yang istilahnya goals yang entah ini bisa tercapai atau enggak gitu, mudah-mudahan bisa tercapai. Permainan tradisional itu kelemahannya adalah dia diwariskan secara pitutur atau melalui kisah atau cerita. Ya. Nah, jadi tidak ada bentuk literasinya seperti buku atau kitab atau apalah gitu ya. Jadi itu kesulitan kami adalah mengumpulkan data-data itu. Baik. Terutama yang hampir punah di Cirebon adalah
ketika permainan tradisional dimulai, biasanya ada kidung atau nyanyian. Iya. Kayak misalnya kalau di Jawa Tengah ada cublek-cublek, suweng-suweng, ngeting gelender gitu kan. Kalau mungkin di kita misalnya tong-tong-tong-tong, bolong. Nah, nyanyi-nyanyian ini yang mengiringi permainan tradisional, jangankan kita yang muda, orang-orang tua sendiri ketika kami tanya, mereka sudah lupa. Ketika kami juga menelusuri di perpustakaan atau mungkin di tempat-tempat museum segala macam itu tidak tersedia. Ini yang kami khawatirkan kemudian salah satu kekayaan bangsa ini hilang Iya, gitu. iya. Itu ke depannya kami pengen mengumpulkan data-data permainan tradisional lokal Cirebon terutama. Ya, memang permainan tradisional ini merupakan salah satu warisan budaya yang harusnya juga bisa dilestarikan ya. Jadi kalau sekarang tuh Iya, sudah betul. berapa banyak anak sih Kang Cecep yang ikut dalam sanggar ini atau memang ada agenda reguler kah atau agenda seperti apa yang biasa dilakukan? Kalau sudah berapa banyak, kami nggak mencatat ya, Iya, istilahnya. Kami ada kegiatan rutinitas yang kami juga berkolaborasi dengan beberapa komunitas lain. Alhamdulillah sekarang muncul namanya Latar Wingking. Ada juga komitenya malah sekarang di Cirebon ya, Komite Permainan dan Olahraga Tradisional Indonesia. baik. Jadi kalau keseluruhan kami ini sedang menyusun bagaimana ini menjadi sebuah perayaan secara besar-besaran gitu. Ini yang sedang kami coba lakukan sekarang, bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang mendukung pelestarian permainan tradisional. Mungkin biar semangat Ini sudah ada sangat duta banyak. lingkungan anak nggak Kang Cecep pemilihan seperti itu? Kalau duta lingkungan memang kita kalau di permainan belum ya, permainan tradisional belum ya memang. Tapi kami ada namanya program duta lingkungan sekolah Wow. yang memang kita mendidik anak-anak sekolah untuk menjadi kader gitu ya. Iya. Beberapa foto dan video itu adalah bagian dari mereka gitu. Dan kami juga selalu berkampanye ini tidak hanya menggandeng para pegiat lingkungan dalam artian orang-orang yang memang aktif di lingkungan, tapi kami juga mengajak musisi, teman-teman kesehatan, misalnya orang-orang yang selama ini mungkin jauh dari isu lingkungan hidup lah, karyawan-karyawan swasta segala macam itu juga kami ajak. Kalau duta lingkungan sekolah, alhamdulillah terakhir kami laksanakan sebelum pandemi itu sampai sepulau Jawa kita lakukan kaderisasinya. Baik. Tidak menutup kemungkinan akan ada duta lingkungan sekolah berikutnya dong? Ya, doakan saja. Baik. Kita doakan bersama Kang Cecep dan juga kita harapkan tadi kan Kang Cecep mengatakan butuh banyak bantuan dari banyak pihak juga ya untuk bisa membantu bagaimana sanggar ini berkembang dan juga mengajarkan anak-anak untuk bisa peduli lingkungan lebih lagi. Ya, kami berharap apalagi kita masih hangat ya ada momen konferensi di Bali, Ya. G20 itu kan juga isunya lingkungan yang diangkat. Mudah-mudahan dengan spirit itu tidak hanya seremonial setelah acara kemudian dilupakan begitu saja. Kami berharap bahwa pendidikan lingkungan itu menjadi struktur kurikulum di sekolah yang wajib dari mulai TK atau PAUD sampai perguruan tinggi, apapun jurusannya, apapun istilahnya fakultas atau kepeminatannya ya. Tapi berharap bahwa ada kebijakan-kebijakan yang serius bahwa tentang pendidikan lingkungan itu menjadi pendidikan yang paling basic harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia, terutama pemuda. Ya, selama kita hidup di bumi, kita harus menjaga bumi ya, Kang Cecep. Oke, terima kasih telah bergabung bersama kami pagi ini. Sampai jumpa, Kang Cecep. Terima kasih banyak.